Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lutfi Taifa Klora Mukli, Yacinda Mutiara Artibi, Siti Nuraliza. Kelompok 9 akan membahas materi yang berjudul tes kemampuan reseptif. Lanjut. Next. Tes kemampuan reseptif. Kemampuan yang bersifat aktif reseptif pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk memahami bahasa yang dituturkan oleh pihak lain. Pemahaman tersebut melalui bunyi atau lisan dan tulisan. Pemahaman bunyi merupakan kegiatan menyimak, sedangkan pemahaman tulisan adalah kegiatan membaca. Tes kemampuan menyimak dan membaca cukup potensial untuk disusun menjadi tes yang bersifat integratif dan pragmatik. Next. Tes kemampuan menyimak. 1. Hakikat tes kemampuan menyimak. Aspek-aspek yang diukur dalam tes menyimak adalah hal-hal yang menjadi indikator keberhasilan menyimak, yaitu berupa bunyi-bunyi bahasa, makna kata, pemahaman kalimat, sedangkan faktor non-kebahasaan berupa pemahaman terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Di dalam isi pesan terdapat unsur sosial budaya yang harus dipahami oleh para penyimak. Sasaran utama tes kemampuan menyimak adalah kemampuan peserta tes untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan langsung oleh pembicara atau sekedar rekaman audio. Pemahaman itu dapat mengajari lebih terperinci, termasuk pelaku, lokasi, waktu, dan beberapa aspek yang menonjol. Next. Kebahasaan tes kemampuan menyimak. Kemampuan menyimak dapat diartikan sebagai kemampuan menangkap dan memahami bahasa lain. Oleh karena itu, kebahasaan yang sesuai tentulah berupa wacana. Berhubung sebuah wacana pastilah membuat informasi. Untuk tes kemampuan menyimak, pemilihan bahasa tes lebih ditekankan pada keadaan wacana, baik dilihat dari segi tingkat kesulitan, isi dan cakupan maupun jenis-jenis wacana. Tingkat kesulitan wacana. Tingkat kesulitan wacana terutama ditinjau dari faktor kosakata dan struktur yang dipergunakan. Jika kosakata yang dipergunakan sulit, bermakna ganda dan abstrak, jarang dipergunakan, ditambah lagi struktur kalimat yang kompleks. Wacana tersebut termasuk wacana yang tinggi. Tingkat kesulitannya, wacana yang baik untuk dipergunakan dalam tes kemampuan menyimak adalah wacana yang tidak terlalu sulit atau sebaliknya terlalu mudah. Next. Oke. B. Isi dan cakupan wacana. Isi dan cakupan wacana biasa juga mempengaruhi tingkat kesulitan wacana. Jika isi wacana itu tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan, atau tidak sesuai pula dengan bidang yang dipelajari siswa, ia akan menambah tingkat kesulitan wacana yang bersangkutan. Wacana akan diteskan hendaknya yang berisi hal-hal yang bersifat netral, sehingga saat dimungkinkan adanya kesamaan pandangan terhadap isi masalah itu. Sebaliknya, hendaklah menghindari wacana yang berisi suatu pandangan atau keyakinan golongan tertentu, karena akan menimbulkan adanya perbedaan pendapat atau paling tidak lebih dari satu jawaban yang benar. Bentuk wacana yang sering digunakan dalam tes kemampuan menyimak adalah sebagai berikut. 1. Pertanyaan atau pernyataan yang singkat. 2. Dialog. 3. Ceramah. Next. Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya tingkat kemampuan menyimak. Penyusunan tes kemampuan menyimak dicontoh dalam tingkat tes seperti 1. Tes kemampuan menyimak
tingkat keingatan. Saya ulang, tes kemampuan menyimak tingkat keingatan. Yang kedua, tes kemampuan menyimak tingkat pemahaman. Yang ketiga, tes kemampuan menyimak saya ulang. Yang ketiga, tes kemampuan menyimak tingkat penerapan. Yang keempat, tes kemampuan menyimak tingkat analisis. Yang keempat yaitu penelaahan butiran soal alat ukur menyimak. Format penelaahan ditentukan oleh bahan penelitian, pengembangan sistem pengkajian pendidikan dan kebudayaan pada tahun 1988. Adapun rincian aspek yang ditelaah sebagai berikut. Tes kemampuan membaca. 1. Bahan tes kemampuan membaca. Pemilihan wacana hendaknya dipertimbangkan dari segi tingkat kesulitan, panjang pendek, isi, dan jenis atau bentuk wacana. 1. Tingkat kesulitan wacana. Tingkat kesulitan wacana terutama ditentukan oleh tingkat kesulitan wacana terutama ketentukan oleh kekompleksan kosakata dan struktur. Semakin sulit dan kompleks kedua aspek tersebut, akan semakin sulit wacana yang bersangkutan. Demikian pula sebaliknya. Secara umum, orang mengatakan bahwa wacana yang baik untuk bahan tes kemampuan membaca adalah wacana yang tingkat kesulitannya sedang atau yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, isi wacana. Isi wacana yang baik adalah yang sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa, minat, kebutuhan, atau menarik perhatian siswa. Isi wacana dapat mengembangkan sikap dan nilai pada diri siswa. Misalnya, dengan menyediakan bacaan yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa, pendidikan moral Pancasila, kehidupan beragama, berbagai karya seni, berbagai ilmu pengetahuan populer, dan sebagainya. Di pihak lain, kita juga perlu selektif menghindari bacaan-bacaan yang bersifat kontras atau masih bersifat kontroversial. Misalnya, baca yang bersifat menetar, kontras, meritah, kehidupan beragama dan masyarakat secara Pancasila. Nilai yang kita yakini betul kebenarannya, atau secara umum bacaan yang tidak sesuai dengan pandangan hidup manusia. Yang ketiga, panjang pendek wacana. Wacana yang dites sebaiknya tidak terlalu panjang. Beberapa wacana yang pendek lebih Wacana. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Wacana yang dites sebaiknya tidak terlalu panjang. Beberapa wacana yang pendek lebih baik daripada sebuah wacana yang panjang. 10 butir tes dari 3 atau 4 wacana lebih baik daripada hanya dari sebuah wacana panjang. Dengan wacana yang pendek, kita dapat membuat soal tentang berbagai hal. Jadinya lebih komprehensif. Di samping itu, secara psikologis, siswa pun lebih senang pada wacana yang pendek karena tidak membutuhkan waktu
banyak untuk membacanya dan wacana pendek tampaknya lebih mudah. Selanjutnya akan kembalikan pada Siti. Siap. Keempat, bentuk-bentuk wacana. Wacana yang digunakan sebagai bahan tes kemampuan membaca bisa berupa wacana yang berbentuk prosa, narasi, dialog, drama, atau puisi. Wacana bentuk prosa. Wacana bentuk prosa yang diambil bisa berupa karya fiksi atau non-fiksi. Dapat dikutip dari buku-buku karya sastra, buku literatur, buku pelajaran, majalah, jurnal, surat kabar, dan sebagainya. Jika kita bermaksud mengukur kemampuan siswa memahami bacaan secara kritis, sebaiknya kita memilih bacaan-bacaan yang memungkinkan untuk maksud tersebut. Next. Wacana bentuk dialog. Wacana bentuk dialog bisa berupa kutipan dari suatu naskah drama. Baik juga dipergunakan sebagai bahan bacaan tes kemampuan membaca. Bahkan wacana bentuk dialog inilah sebenarnya paling dekat dengan bahasa lisan, seperti yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Wacana bentuk puisi. Puisi sebagai salah satu bentuk karya seni yang mengandung pesan atau informasi juga baik bahan tes kemampuan membaca. Dibanding dengan prosa, pada umumnya orang memandang bahasa puisi lebih sulit dipahami, dan sebagai bahan tes pemahaman bacaan tidak lebih banyak 101 digunakan. Penuturan dalam puisi tidak bersifat langsung, lebih banyak mempergunakan bentuk metafora. Next. 2. Tingkatan tes kemampuan membaca. A. Tes kemampuan membaca tingkat ingatan. Tes kemampuan membaca pada tingkat ingatan C1 sekedar menghendaki siswa untuk menyebutkan kembali fakta, definisi, atau konsep yang terdapat di dalam wacana yang diujikan. Oleh karena fakta, definisi, atau konsep yang terdapat di dalam wacana itu dapat ditemukan dan dibaca berkali-kali. Pada hakikatnya, tes tingkat ingatan tersebut hanya sekedar mengenali, menemukan, dan memindahkan fakta yang ada pada wacana ke lembar yang jawaban yang ditutup. B. Tes kemampuan membaca tingkat pemahaman. Tes kemampuan membaca pada tingkat pemahaman C2. Menuntut siswa untuk mendapat memahami wacana yang dibacanya. Pemahaman yang dilakukan pun dimaksud untuk memahami isi bacaan, mencari hubungan antar hal, dan sebagainya. Next. Oke. Butir tes kemampuan membaca untuk tingkat pemahaman ini belum tergolong sulit, masih dalam aktivitas kognitif tingkat sederhana. Walau sudah lebih tinggi dari sekedar kemampuan ingatan, penyusunan tes hendaknya tidak dilakukan sekedar mengutip kalimat dalam konteks secara verbal, melainkan dibuat frasenya. Dengan demikian, siswa tidak sekedar mengenali dan mencocokkan jawaban dengan teks saja, melainkan dituntut untuk dapat memahaminya. Kemampuan siswa memahami dan memilih parafrase secara tepat merupakan bukti bahwa siswa mampu memahami bacaan yang diujikan. Next. 3. Tes kemampuan membaca tingkat penerapan. Tes tingkat penerapan C3 menghendaki siswa untuk mampu menerapkan pemahamannya pada situasi atau hal yang lain yang ada kaitannya. Demikian pula halnya dengan tes kemampuan membaca. Siswa dituntut untuk menerapkan atau memberikan contoh baru, misalnya tentang suatu konsep, pengertian, atau pandangan yang dituju dalam wacana. Kemampuan siswa memberikan contoh demonstrasi atau hal-hal yang lain sejenis merupakan bukti bahwa siswa telah memahami isi wacana yang bersangkutan. Next. 4. Tes kemampuan membaca tingkat analisis. Tes kemampuan membaca pada tingkat analisis C4 menuntut siswa untuk mampu menganalisis informasi tertentu dalam wacana, mengenali, mengidentifikasi, atau membedakan pesan dan atau informasi, dan sebagainya yang sejenis. Aktivitas kognitif yang dituntut dalam tugas 106 lebih dari sekedar memahami isi wacana. Pemahaman yang dituntut adalah pemahaman secara lebih kritis dan terperinci, sampai bagian-bagian yang lebih khusus. Kemampuan memahami wacana untuk tingkat analisis antara lain berupa kemampuan menentukan pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas dalam sebuah alinea. Menentukan kalimat yang berisi pikiran utama. Jenis alinea berdasarkan letak kalimat utama. Menunjukkan tanda penghubung antar linea dan sebagainya. Berikut contoh beberapa tes tingkat analisis yang dimaksud. Next.
5. Kemampuan tes membaca sintesis. Tes kemampuan membaca pada tingkat sintesis C5 menuntut siswa untuk mampu menghubungkan dan menggeneralisasikan antara hal-hal konsep, masalah, atau pendapat yang terdapat di dalam wacana. Aktivitas tingkat sintesis ini berupa kegiatan untuk menghasilkan komunikasi yang baru, meramal dan menyelesaikan masalah. Aktivitas kognitif tingkat sintesis merupakan aktivitas tingkat tinggi dan kompleks. Tes yang diberikan pun menuntut kerja kognitif yang tidak sederhana. Maka tidak setiap siswa mampu berpikir atau mengerjakan dengan baik. Lanjut, Kelut. 6. Tes kemampuan membaca tingkat evaluasi. Tes kemampuan membaca pada tingkat evaluasi C6 menuntut siswa untuk mampu memberikan penilaian yang berkaitan dengan wacana yang dibacanya, baik yang menyangkut isi atau permasalahan yang dikemukakan, maupun cara penuturan wacana itu sendiri. Penilaian terhadap isi wacana misalnya berupa penilaian terhadap gagasan, konsep, cara pemecahan masalah, dan bahkan menemukan dan menilai bagaimana pemecahan masalah yang sebaiknya. Tes tingkat ini sangat baik untuk melatih dan mengukur cara dan proses berpikir siswa. Oleh karena itu, tes bentuk esai yang memungkinkan siswa berpikir dan bernalar secara kreatif lebih tepat daripada tes bentuk objektif. Next. Sekian dari kelompok saya buka pertanyaannya. Saya buka tanya jawab. Pertanyaan pertama itu dari Ida Nurbaiti. Mengapa kemampuan menyimak dan membaca tergolong dalam tes kemampuan reseptif, serta berikan contoh tes membaca tingkat sintesis. Bahasa reseptif adalah kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca. Kemampuan ini bersifat sebagai input atau masukan. Contohnya, yaitu saat anak mendengarkan kita mengikuti instruksi seperti, ayo mandi. Ini adalah keterampilan bahasa reseptif anak. Dalam tumbuh kembang anak, secara umum, anak-anak dapat memahami bahasa sebelum mereka dapat mengomunikasikannya. Input dulu, output kemudian, seperti mendengar, berbicara, membaca, menulis. Next. Pemahaman bahasa lewat saran bunyi merupakan kegiatan menyimak, sedangkan yang lebih secara tulisan merupakan kegiatan membaca. Kegiatan menyimak dan membaca mempunyai persamaan, sama-sama bersifat reseptif. Aktif untuk memahami isi pesan, letak perbedaannya adalah terdapat pada sarana yang dipergunakan, yaitu saran yang dipergunakan. Saran bunyi dan tulisan tersebut, baik sistem bunyi maupun tulisan, pada hakikatnya hanya merupakan lambang, yaitu lambang bahasa, lambang yang bersifat arbiter untuk menyampaikan informasi dari seseorang penutur bahasa pada pihak lain. Next. Contoh wacana yang diujikan misalnya adalah wacana pertama yang dikutip untuk tes tingkat analisis di atas. Contoh butir-butir yang diujikan kepada siswa sebagai berikut. 1. Apa yang mungkin terjadi seandainya masyarakat Betawi, khususnya kaum wanita, mau menunda usia perkawinannya? Kedua, bagaimana kita mendapat memanfaatkan tenaga segelintir wanita Betawi yang sempat mengenyam pendidikan tinggi untuk memajukan tingkat pendidikan kaumnya? Ketiga, jika tingkat pendidikan kaum wanita Betawi relatif lebih tinggi, benarkah hal itu akan mengangkat posisi mereka? Keempat, bagaimanakah kita dapat memakamkan sekolah-sekolah agama untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tertentu seperti yang diberikan di sekolah-sekolah umumnya? Oke, lanjut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Intan, yaitu mengapa tingkat kesulitan dan wancana ditinjau dari kosakata dan struktur yang digunakan. Yang pertama yaitu tingkat kesulitan kosakata. Pemilihan kosakata yang hendaknya memperbaiki tingkat kesulitan kosakatanya, jangan terlalu mudah atau jangan terlalu sulit, atau butir tes kosakata yang butir tes kosakata. Saya ulangi. Jadi pemilihan kosakata yang diteskan
hendaknya memperhatikan tingkat kesulitan kosakatanya. Jangan terlalu mudah atau jangan terlalu sulit. Atau butir-butir tes kosakata. Yang terlalu mudah sulit, butir tes kosakatanya yang tingkat kesulitannya layak sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Tentunya tingkat kesulitan kosakata tidak sama bagi siswa untuk tingkat sekolah yang berbeda. Penentuan tingkat kesulitan kosakata itu sendiri tidak mudah dilakukan karena kriteria atau dasar sistemnya tidak jelas. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dan mencoba berdasarkan diri pada kriteria tertentu. Dalam menurut tingkat kesulitan kosakata berdasarkan kekerapan pemakatannya menurut Haris dan Tim dalam Nurgiantoro 2014 340 mengungkapkan bahwa segala keseluruhan daftar kekerapan kosakata dapat dipandang sebagai indeks terpercaya untuk menentukan kesulitan kosakata. 1. Kosakata pasif dan aktif. Pemilihan kosakata hendaknya mempertimbangkan penguasaan kosakata bersifat aktif, kemampuan kosakata yang bersifat pasif. Kosakata pasif adalah kosakata untuk menguasai reseptif, yaitu kosakata yang hanya untuk pemahaman dan tidak untuk dipergunakan, sedangkan kosakata aktif adalah kosakata untuk penguasaan. Yang selanjutnya yaitu dari tingkat kesulitan wacana struktur. Struktur itu yaitu apa sih? Struktur itu adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur yang saling berkaitan dalam suatu objek, material, atau sistem. Struktur material meliputi benda-benda buatan manusia seperti bangunan, mesin, dan benda-benda alami seperti organisme biologis. Mencakup struktur data dalam ilmu komputer dan bentuk-bentuk musik. Jenis struktur terdiri dari hierarki rangkaian hubungan satu kebanyakan jaringan yang menampilkan banyak tautan atau kisi-kisi yang menampilkan koneksi antar komponen yang bertentangan dalam ruang. Jadi di sini struktur di sini dalam tingkat kesulitan wacana yaitu mengatur kesulitan dan mengelola unsur-unsur yang saling berkaitan dengan kosakata pada tingkat kesulitan wacana. Sekian mungkin itu jawaban pertanyaan dari teman-teman. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa diputar ulang videonya dan atau bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.